Tabe sakue hingkang hana nonton halungguh nora malungguh agung ngalit tanda mantri sami mancanegara hondan mangki hanak kang kinaruta hagurit kewala habenelasing cerita apan cerita duking kita apan cerita pantas pindah gati aun tan pesangka gumi gumantung tan pecantel gunung rarang segara gentar kang suene agama suci kang suene agama kupar apanta hiki narima dening permalaikat pernabilan perwali kabeh ian salah dining wacana patut selamat dunia hugi siata pai hugi kembang kunjung kala seta keruk lendur banteng gabranan debu pelet gondalan nadasari. Grup musik tradisional ini awalnya dikenal dengan nama Grup Musik Tawak-Tawak Sekarsari. Didirikan pada tahun 1992 di Dusun Gerisak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu kesenian tradisional suku Sasak Pulau Lombok, musik tawak-tawak merupakan pengiring berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Kemudian, di dalam perkembangannya, grup kesenian yang didirikan oleh Cidanem dan keluarga besarnya bertransformasi menjadi sebuah kelompok yang lebih besar dengan mengangkat kesenian yang hampir terlupakan. Seiring berjalannya waktu, tepatnya tahun 1995, kami membentuk kesenian Cupak Gerantang yang kami beri nama Cupak Gerantang Sekarsari. Nah, pada saat itu kami membentuk Cupak ini, pemainnya anak-anak masih seusia kelas 6 SD. Garapan tokoh di dalam kisah Cupak Gerantang itu memang seorang laki-laki. Isi amarat sayun cina adio, kanca anak dah, bapak guru. Kesenian ini dikenal dengan nama grup kesenian Cupak Gerantang. Itu jok anyar ngaruh. Gawen babu jidra arana sini adio. Singih kakang Cupak. Bareh ampo tempeta balung sini adio. Lontono ampo kata melengser tersuruh ngisi dengan desanya sini adio. Dawak kakang Cupak. Bagus gati marak pajawak.
lanjut. Hari ini, grup kesenian Cupak Gurantang Sekarsari mengiringi rangkaian awal dari upacara tradisi hitanan yang digelar salah seorang warga di Dusun Gerisah, tempat di mana Sanggar Seni Cupak Gurantang Sekarsari berada. Teman ganti niki, teman ganti ya mele ganti. Mengisi acara di rumahnya sendiri, grup musik tradisional Cupak Gurantang tak sedikit pun kehilangan pesona. Di tengah lahirnya grup kesenian modern, Cupak Gurantang selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Moto kan ada idola anak sekali. Woi, moto ini idola sekali ya gini. Sebagai bagian dari rumpun keluarga besar masyarakat adat Bayan, Desa Anyar tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai luhur bangsa Sasak. Tak ada satupun aktivitas kehidupan masyarakat di sini yang luput dari balutan adat dan tradisi. Untuk diketahui di Desa Anyar ini masyarakatnya itu hampir 70% itu adalah masyarakat pribumi yang asli di Kecamatan Bayan. Hanya 30% saja yang masyarakat pendatang seperti itu ya di Desa Anyar ini. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan pengembangan budaya ini tetap dilaksanakan gitu ya. Grup kesenian Cupak Gurantang menjadi yang pertama mengawali dan mengiringi barisan masyarakat yang hendak mengantarkan beras dan kebutuhan untuk begawe adat. Dalam suku Sasak Pulau Lombok, begawe diartikan sebagai sebuah acara untuk memperingati berbagai hal, meliputi kelahiran, kehidupan, hingga dengan kematian. Dilaksanakan secara bergotong royong dengan iringan kayak atau untayan pesan dari Cupak dan Gurantang. Pesan yang disampaikan melalui tembang lakon Cupak Gurantang ini sudah berjalan dan mengiringi kehidupan masyarakat Desa Anyar selama 30 tahun. Sebuah perjalanan panjang dari perjuangan dan keberanian untuk bertransformasi. Hari ini cukup melelahkan, tapi kami masih tetap semangat. Tetap semangat kita melestarikan budaya adat kita. Inilah kita mengikuti acara gawe adat Bayan. Oke. Di dalam kisah Cupak Gurantang itu memang seorang laki-laki. Tetapi lama-lama setelah menginjak remaja, ternyata berubah suara. Mungkin yang namanya akil balik ke masa remajanya masuk. Sehingga suaranya tidak bisa sejalan dan seirama dengan suling. Akhirnya kami merasa kesulitan untuk membina, untuk melatih kembali. Kita tahu untuk kedepannya persaingan kesenian ini terlalu banyak. Nah, di sanalah letak kami berpikir dengan anggota, walaupun dalam cerita itu sama-sama laki, si Cupak dan Gurantang, beradik kakak. Tapi kita secara supaya peminatnya itu luar biasa, kita coba, kita latih Gurantang perempuan. Ternyata memang waktu main itu memang laki lah ceritanya. Tapi pas kita buka itu kan si perempuan. Nova Aulia merupakan generasi kedua Gurantang perempuan di kelompok seni Mekarsari. Remaja perempuan berusia 16 tahun ini
Sejak kecil harus belajar untuk hidup mandiri karena kedua orang tuanya telah berpisah sejak ia menginjak pendidikan sekolah dasar. Sejak saat itu saya diajarin masak, diajarin bersih-bersih. Pokoknya diajarin mandiri lah, soalnya kan nggak ada ibu. Bapak saya itu orangnya cacat. Jadi saya yang ngurusin bapak saya, masakin nasi, bantu nenek saya gitu. Pertama saya diajak bibi saya tinggal di salonnya, bantu-bantu dia bekerja sambil saya sekolah. Daripada saya nganggur di rumah, jadi saya mau dan diizinin lah saya sama bapak dan ibu saya. Saya juga minta izin ke ibu kandung saya dan diizinin, jadi saya tinggal di sini. Setiap pagi, Nova harus berangkat ke sekolah dengan mengandalkan tumpangan dari temannya dengan menempuh jarak sekitar 9 km. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Bayan. Jurusan saya TKJ dan semua teman-teman dan guru saya tuh tahu hobi saya apa. Sering dipuji lah, sering dibilang, kamu terkenal, hebat banget tuh sama teman saya. Tahu dari HP. Dia bilang gini, kemarin saya lihat kamu di HP, kamu cantik banget. Biar saya tetap kenal orang, terus bisa ngajarin penerusnya gitu besok. Bisa jadi pemimpinnya. Siapa tahu di situ jalannya saya sukses. Saya juga cita-citanya saya mau buat rumah sendiri. Nanti kalau udah lulus, saya mau biayain adik saya biar orang tua saya tuh nggak beban lah, ada bebannya gitu. Perjalanan gerantang perempuan di Sanggar Seni Mekarsari dimulai sejak periode tahun 90-an. Diawali oleh seorang perempuan bernama Ratnusih. Nah, si perempuan ini namanya Ratnusih. Dia masih kelas 5 SD. Kami ajak, kami latih, kami tidak menemui kesulitan. Bahkan sekali coba ada suaranya dengan suling, sudah kami latih. Tidak kami merasa kesulitan untuk melatih karena suaranya sudah sejalan dengan suara suling. Kalau dari umur itu mungkin saya tidak begitu pasti ya, mungkin umur 14-15 mungkin dari masih kecil soalnya. Kalau masuk sekolah itu mungkin belum lulus SD, mungkin sudah diajarin gitu. Kalau saya tertarik itu kan kalau di sini itu emang sudah tradisinya juga di sini itu cupak gerantang itu dari zaman dahulu sudah. Memang tradisinya, makanya saya tertarik gitu. Sebelumnya, dalam perjalanannya, Sanggar Seni Mekarsari sempat mengalami kemunduran, kesulitan untuk melatih para pemuda yang beranjak dewasa untuk menjadi pemeran gerantang. Akan tetapi, kehadiran Ratnusih dalam kelompok Sanggar Seni Mekarsari saat itu sekaligus memberikan ruh semangat baru. Tidak hanya bagi para anggota sanggar, akan tetapi juga bagi para penonton.
Pas masa masuk remajanya pemain yang laki, itu sempat mundur penontonnya, penggemarnya. Tetapi karena sudah menyebar bahwa kami melatih seorang perempuan, perempuan. Kami sulap menjadi seorang laki-laki dalam cerita itu. Walaupun perempuan, tapi di dalam pemerannya itu laki-laki. Nah ternyata peminat penonton itu, wah kalau Sekarsari itu kan perempuan gerantangnya. Itu saja yang kita tonton lah. Sedang berada pada masa emasnya kala itu, Sanggar Seni Mekarsari kembali dihadapkan pada situasi yang tidak bisa dihindari. Dulu diceritakan sama paman saya Pak Jidanem, selama adik kita Ratnusih itu ya, selama dia kawin itu agak ngendap sedikit, tapi tetap dicari sama orang untuk apa, dia tanggap itu, tetap dicari. Akhirnya kita sewa orang lain. Saya nikah 2008 bulan 3 kayaknya kalau enggak salah itu. Terus cerai 2022 bulan 1 tanggal 3. Itu udah selama-lamanya saya berhenti jadi pemain itu. Yang enak kalau nyoting karena kesempatan jemaah yang ayo berangkat sekolah. Kenyataan hidup memang tak pernah semanis cerita di atas panggung drama. Sejak 3 tahun lalu, di rumah sederhana peninggalan orang tuanya, Ratnusih harus menghidupi putra dan putrinya seorang diri. Dan berharap mendapatkan pekerjaan untuk menjadi buruh di ladang milik warga. Pekerjaan ini harus ia lakukan sembari menunggu gilirannya untuk menggarap ladang warisan keluarga. Di tengah tanggung jawabnya untuk menghidupi putra-putrinya seorang diri, Ratnusih selalu menyimpan satu kenangan yang kerap singgah di pikirannya dan kerap menjadi pemantik senyuman kebahagiaan. Kalau perasaannya pas dengar suara musiknya Cupak Gerantang itu pasti dah agak mau nari gitu. Kadang-kadang kalau kepingin sekali gitu kalau dengar gitu. Pas suara gamelannya Cupak Gerantang itu kadang nari sendiri gitu dulu. Tapi kalau sekarang kan ada obatnya gitu, kalau kita main bisa kita nari langsung gitu. Hari ini Sanggar Seni Cupak Gerantang Mekarsari akan kembali bermain dan menghibur masyarakat desa. Seolah mengulang perjalanan 30 tahun lalu, kelompok Sanggar Seni Cupak Gerantang Mekarsari hampir setiap pekan, bahkan setiap hari, mendapatkan undangan dari berbagai desa di Pulau Lombok. Malam ini kita main sampai subuh.
Yang penting kita sabar dan kita sukseskan pementasan nanti malam di tempat acara gawe. Kali ini tujuannya adalah Dusun Batu Jingkiran, Desa Andalan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Berjarak hampir 20 km dari Desa Anyar dan harus melalui medan yang terjal. Inilah pertunjukan Sanggar Seni Cupak Gerantang Mekarsari sesungguhnya. Sebuah drama teater tradisional yang begitu dekat dan selalu menghadirkan senyuman hangat bagi masyarakat, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dari dulu ini, dari sejak belinya, dari dulu memang bentuknya seperti ini, dan ini adalah kesenian yang paling lama ada di Kecamatan Bayan. Nah, kalau kabupaten pernah sekali pada waktu ada kampanye kayak di sana itu. Tapi untuk disentuh dengan keuangannya belum pernah sama sekali. Satu hal mendasar yang paling penting dalam perjalanan 3 dekade Sanggar Seni Cupak Gerantang Mekarsari. Di balik senyuman, tontonan, dan tuntunan, dalam cerita yang mereka tampilkan, ada harapan agar pemerintah bisa memberikan perhatian.